Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan dari kitab Zakaria pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Sebelum membaca yang merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami bangun di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Zakaria pasal 7 ayat 1 sampai ayat 14. Di bawah perikop ibadah puasa yang baik. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislew. Adapun penduduk Betel telah mengutus Zarazer dan Regemelek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan pada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian: haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima, seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya: katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian: ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu? Ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami, firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya: beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinga supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membahas kitab Zakaria tentang ibadah berpuasa. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, omong-omong tentang berpuasa, ketong pasti sudah sangat sering dengar. Apalagi ketong punya teman-teman muslim sering menjalankan puasa. Jadi kalau omong tentang puasa itu kita susah sangat-sangat lumrah.
Tapi bagaimana dengan kotong anggota jemaat Gemit? Pernahkah kotong mendengar puasa atau pernahkah kotong menjalankan puasa? Akhir atau pertengahan tahun 2022 atau 2021 itu adalah hari di mana kotong menjalankan puasa besar-besaran bagi seluruh anggota Gemit, karena itu panduan yang diberikan Gemit untuk kotong berpuasa. Jujur saya lupa ingat itu berpuasa untuk apa. Tentu kalau kotong berpuasa pasti kotong selalu mendasarkan puasa itu untuk apa. Kotong mau berbuat sesuatu, kotong selalu berpikir itu untuk apa. Dan itu kegunaannya untuk apa untuk kotong, keuntungannya apa. Dan pada masa itu saya sangat-sangat bersungguh-sungguh berpuasa, karena kotong di kantor juga diwajibkan untuk berpuasa, dan semua mendukung hal itu dan mendoakan hal-hal yang kotong usahakan di dalam Tuhan. Sama halnya dengan orang-orang Yahudi pada masa zaman Nabi Zakaria. Mereka berpuasa untuk memohon agar mereka mendapatkan pertobatan serta mereka bisa kembali ke Yerusalem. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, omong tentang puasa itu bukan hanya berbicara tentang menahan nafsu makan, melainkan berbicara tentang menahan nafsu berbicara, menahan nafsu berperilaku yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi lebih daripada itu Bapak Mama, yang sering kotong lupa adalah kotong berpuasa untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya sekedar mendapatkan pertobatan, bukan hanya sekedar mendapatkan apa yang kotong inginkan, bukan hanya sekedar mendapatkan apa yang kotong rasa menguntungkan kotong, tetapi mendasarkan puasa itu kepada permohonan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Mengakui bahwa kotong adalah orang yang tidak mampu, orang yang tidak serta-merta bisa hidup sendiri. Kotong membutuhkan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kotong berpuasa. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini Tuhan itu meminta kotong untuk mewujudkan pertobatan. Dalam kesediaan kotong merubah ketempuh hati seturut dengan kehendak Tuhan. Apalah namanya arti puasa tanpa kotong merendahkan diri, menyerahkan kotong pun diri, dan meminta pertobatan. Apalah arti puasa yang hanya berbicara tentang menahan nafsu, menahan tutur kata, menahan tindakan yang senonoh dan sebagainya. Jika kotong tidak betul-betul menyerahkan kotong pun diri, kotong hanya berdasarkan apa yang kotong inginkan daripada Tuhan. Untuk dapat sesuatu kotong harus berpuasa, untuk menginginkan sesuatu kotong harus berpuasa, dan sebagainya. Puasa itu haruslah disungguh-sungguhkan untuk Tuhan, bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk mencapai kebutuhan kita, bukan untuk mencapai kotong keinginan, tetapi bersungguh-sungguh untuk menunjukkan bagaimana kotong harus merendahkan diri kepada Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kotong melihat dan memaknai serta melaksanakan puasa itu bukan sekedar saat kotong membutuhkan Tuhan, tetapi betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan itu dengan dasar penyerahan dan penerimaan kasih daripada Tuhan. Selamat menjalani pertobatan-pertobatan daripada Tuhan yang bukan hanya ritual, tetapi perubahan hati. Tuhan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak saudara sekalian, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati dan menolong kita semua.